Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gianti Nur Latifah dari kelas Gizi 6C dengan NIM 1907026076. Di sini saya akan mempresentasikan laporan penelitian yang berjudul Hubungan Konsumsi Makanan Indeks Glikemik Tinggi, Status Gizi, Aktivitas Fisik, dan Usia dengan Kejadian Penyakit Diabetes Mellitus di Kabupaten Banjarnegara. Jadi ada 3 topik pembahasan. Yang pertama, pendahuluan, kedua, tinjauan pustaka, dan yang ketiga, metodologi penelitian. Topik pembahasan yang pertama, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Berdasarkan International Diabetes Federation pada tahun 2017, menyatakan bahwa pada tahun 2017 prevalensi diabetes mellitus usia 20-79 tahun di dunia sebanyak 425 juta. Dan diperkirakan pada tahun 2045 prevalensi diabetes mellitus usia 20-79 tahun di dunia mencapai 629 juta. Selanjutnya, berdasarkan data Riskesdas tahun 2013, pada tahun 2007 prevalensi diabetes mellitus tipe 2 sebanyak 1,1% dan pada tahun 2013 menjadi 2,1%, di mana hal tersebut mengalami peningkatan sebanyak 1%. Selanjutnya, di Banjarnegara sendiri pada tahun 2019, berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Banjarnegara tahun 2019, ada sebanyak 13.763 orang di Banjarnegara yang menderita diabetes mellitus. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini jadi ada 5 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan antara konsumsi makanan indeks glikemik tinggi dengan kejadian penyakit diabetes mellitus di Kabupaten Banjarnegara. Yang kedua, bagaimana hubungan antara status gizi dengan kejadian penyakit diabetes mellitus di Kabupaten Banjarnegara. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian penyakit diabetes mellitus di Kabupaten Banjarnegara. Yang keempat, bagaimana hubungan usia dengan kejadian penyakit diabetes mellitus di Kabupaten Banjarnegara. Dan yang kelima, manakah variabel bebas di antara konsumsi makanan indeks glikemik tinggi, status gizi, aktivitas fisik, dan usia yang memiliki hubungan paling kuat dengan kejadian penyakit diabetes mellitus di Kabupaten Banjarnegara. Topik pembahasan yang kedua ada tinjauan pustaka. Yang A ada deskripsi teori. Yang pertama ada tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan sekumpulan gejala yang muncul pada orang yang memiliki kadar gula darah di atas normal atau orang yang mengalami peningkatan kadar gula darah yang diakibatkan karena kekurangan hormon insulin baik secara relatif maupun absolut. Yang kedua, konsumsi makanan indeks glikemik tinggi. Makanan indeks glikemik tinggi adalah makanan yang dapat dengan cepat menaikkan kadar gula darah. Hal tersebut dapat terjadi karena makanan dengan indeks glikemik tinggi di dalam saluran pencernaan dapat dipecah dengan cepat dan selanjutnya akan melepaskan glukosa ke darah, sehingga mengakibatkan peningkatan gula darah dapat terjadi dengan tinggi dan cepat. Yang ketiga, status gizi. Status gizi merupakan suatu keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara jumlah zat gizi yang dibutuhkan untuk berbagai fungsi biologis tubuh seperti pertumbuhan dan perkembangan dengan jumlah asupan makanan yang dikonsumsi. Yang keempat, ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan energi atau tenaga untuk melakukan kegiatan fisik seperti berolahraga, berlari, berjalan, dan lain-lainnya. Yang kelima ada usia. Usia merupakan kurun waktu atau lamanya seseorang hidup atau sejak dilahirkan. Yang B ada kerangka teori. Jadi pengetahuan gizi akan berpengaruh pada pemilihan makanan. Pemilihan makanan akan berpengaruh pada konsumsi makanan indeks glikemik tinggi yang selanjutnya akan berpengaruh pada kejadian diabetes mellitus. Selain berpengaruh pada konsumsi makanan indeks glikemik tinggi, pemilihan makanan juga berpengaruh pada asupan makanan dan selanjutnya akan berpengaruh pada kecukupan asupan makan. Selanjutnya, kecukupan asupan makan akan berpengaruh pada status gizi. Selain kecukupan asupan makan yang berpengaruh pada status gizi, yaitu ada infeksi, aktivitas fisik, dan faktor tidak langsung. Faktor tidak langsung yang berpengaruh pada status gizi, yang pertama ada faktor sosial ekonomi, yang kedua ada pelayanan kesehatan, ketiga faktor budaya, keempat produksi pangan, dan yang kelima faktor genetik.
Selanjutnya, status gizi akan berpengaruh pada kejadian diabetes mellitus. Selain faktor tersebut, kejadian diabetes mellitus juga dapat dipengaruhi oleh usia dan geografi. Jadi berdasarkan kerangka teori tersebut, untuk variabel yang terdapat dalam kotak yang tidak putus-putus adalah variabel yang diteliti, dan untuk variabel yang terdapat di dalam kotak yang putus-putus adalah variabel yang tidak diteliti. Yang C ada kerangka konsep, jadi aktivitas fisik akan berpengaruh pada status gizi, dan status gizi akan berpengaruh pada kejadian diabetes mellitus. Selain itu, hal lain yang dapat berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus ada konsumsi makanan indeks glikemik tinggi dan usia. Yang D ada hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama, H0-nya tidak ada hubungan antara konsumsi makanan indeks glikemik tinggi dengan kejadian diabetes mellitus di Kabupaten Banjarnegara. H1-nya ada hubungan antara konsumsi makanan indeks glikemik tinggi dengan kejadian diabetes mellitus di Kabupaten Banjarnegara. Untuk hipotesis yang kedua, H0-nya tidak ada hubungan antara status gizi dengan kejadian diabetes mellitus di Kabupaten Banjarnegara. H1-nya ada hubungan antara status gizi dengan kejadian diabetes mellitus di Kabupaten Banjarnegara. Untuk hipotesis yang ketiga, H0-nya tidak ada hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian diabetes mellitus di Kabupaten Banjarnegara. Untuk H1-nya ada hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian diabetes mellitus di Kabupaten Banjarnegara. Dan untuk hipotesis yang keempat, H0-nya tidak ada hubungan antara usia dengan kejadian diabetes mellitus di Kabupaten Banjarnegara, dan H1-nya ada hubungan antara usia dengan kejadian diabetes mellitus di Kabupaten Banjarnegara. Topik pembahasan yang ketiga ada metodologi penelitian. Untuk desain penelitiannya menggunakan desain penelitian cross-seksional. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penderita diabetes mellitus yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Untuk lokasi dan waktunya, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banjarnegara selama 2 bulan yang dimulai pada bulan April tahun 2022. Untuk sampelnya, untuk kriteria inklusi yaitu penderita diabetes mellitus yang tinggal di Kabupaten Banjarnegara dengan usia 30-60 tahun, dan untuk kriteria eksklusinya yaitu penderita diabetes mellitus yang memiliki komplikasi penyakit dan sedang dirawat di rumah sakit pada saat penelitian dilakukan. Selanjutnya, dalam penelitian, teknik sampling yang digunakan adalah cluster sampling dengan jumlah sampel sebesar 54 orang yang dihitung menggunakan rumus Lemschew. Selanjutnya ada persiapan penelitian. Jadi pada tahap persiapan penelitian, peneliti itu harus mempersiapkan berbagai instrumen yang akan digunakan dalam penelitian, seperti kuesioner pola makan indeks glikemik, kuesioner GPA-QI untuk aktivitas fisik, kuesioner tentang usia, dan mempersiapkan alat pengukuran tinggi badan dan berat badan. Selanjutnya untuk prosedur penelitian, peneliti harus memberikan informed consent sebagai bentuk kesediaan dan persetujuan sebagai responden. Setelah seorang penderita diabetes mellitus itu bersedia menjadi responden dalam penelitian, kemudian penderita diabetes mellitus tersebut akan mengisi kuesioner dan akan melakukan pengukuran antropometri, tinggi badan, dan berat badan. Selanjutnya definisi operasional. Yang pertama ada variabel kejadian diabetes mellitus. Untuk instrumennya menggunakan kuesioner. Kategorinya ada 2, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Untuk jenis datanya nominal. Untuk yang kedua ada variabel konsumsi makanan indeks glikemik tinggi. Instrumennya menggunakan kuesioner pola makan indeks glikemik. Untuk kategorinya ada 2. Untuk kategori sering, apabila responden mendapat skor lebih dari 50% atau sebesar lebih dari 20 dari nilai tertinggi seluruh pertanyaan dengan total nilai 40. Dan yang kedua ada kategori jarang, apabila responden mendapat skor kurang dari sama dengan 50% atau sebesar kurang dari sama dengan 20 dari nilai tertinggi seluruh pertanyaan dengan total nilai 40. Untuk jenis datanya ordinal. Yang ketiga ada variabel status gizi. Instrumennya menggunakan timbangan injak dan mikrotoa. Untuk kategorinya ada 3.
Yang pertama, kategori kurang apabila nilai indeks massa tubuh kurang dari 18,5 kg per meter persegi. Untuk kedua, ada kategori normal dengan nilai indeks massa tubuh 18,5 sampai 22,9 kg per meter persegi. Dan untuk kategori 3, jika nilai IMT lebih dari sama dengan 23 kg per meter persegi yang masuk kategori lebih. Untuk jenis datanya adalah ordinal. Yang keempat, ada variabel aktivitas fisik. Instrumennya menggunakan kuesioner GPAKI. Untuk kategorinya ada 3. Kategori rendah, yaitu jika nilai MET menit per minggu kurang dari 600 MET. Yang kedua ada kategori sedang, jika nilai MET menit per minggu 600 sampai 3000 MET. Dan yang ketiga, kategori tinggi, jika nilai MET menit per minggu lebih dari 3000 MET. Untuk jenis datanya ordinal. Dan yang terakhir, kelima, ada variabel usia. Untuk instrumennya menggunakan kuesioner. Kategorinya ada 2, yaitu usia kurang dari 45 tahun dan usia lebih dari 45 tahun. Dan untuk jenis datanya ordinal. Selanjutnya, metode analisis data. Jadi dalam penelitian ada 3 metode analisis data yang dilakukan. Yang pertama ada analisis univariat, yang kedua analisis bivariat, dan yang ketiga analisis multivariat. Untuk analisis univariat, pada penelitian ini variabel yang dianalisis yaitu konsumsi makanan indeks glikemik tinggi, status gizi, aktivitas fisik, usia, dan kejadian diabetes mellitus. Untuk analisis bivariatnya, yang pertama ada konsumsi makanan indeks glikemik tinggi dengan kejadian diabetes mellitus menggunakan uji Kaiser. Yang kedua, status gizi dengan kejadian diabetes mellitus menggunakan uji Mann-Whitney. Yang ketiga, aktivitas fisik dengan kejadian diabetes mellitus menggunakan uji Mann-Whitney. Dan yang keempat, usia dengan kejadian diabetes mellitus menggunakan uji Kaiser. Selanjutnya, untuk analisis multivariat yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik dalam penelitian itu digunakan karena variabel terikat dalam penelitian berupa data kategorik. Sekian presentasi dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.